Perbedaan orang yang berpikir positif dan orang yang negatif adalah: pertama, orang positif itu saling mendoakan, sedangkan orang negatif itu saling menjatuhkan. Yang kedua, orang positif itu memperbaiki kesalahan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang positif itu melakukan perbaikan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari alasan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang positif itu mengambil pelajaran, sedangkan orang negatif itu mencari-cari pembenaran. Berbeda pendapat itu bukan berarti kita harus musuhan. Anggap aja selera kita beda. Saya suka kopi, kamu suka teh. Bukankah kita tetap bisa ngobrol semeja meski isi gelas kita beda? Makna sesungguhnya hidup adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ketika sakit itu pun ibadah. Ketika sedang morat-marit itu pun kalau karena Allah maka dia menjadi ibadah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak. Orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pengen bilang, sebisa mungkin nikmati masa kecil anak-anakmu. Karena percayalah, waktu itu cepat berlalu. Mereka akan tumbuh dan semakin dewasa, dan nantinya kekanak-kanakan mereka itu yang akan kita rindukan. Jadi bermainlah, tertawa bersama mereka. Taruh dulu handphonemu sejenak, fokus dengan mereka. Ciptakan kenangan yang indah yang mereka gak akan lupa. Ajarkan mereka banyak hal tentang kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Pastikan kamu selalu ada dan selalu hadir dalam setiap harinya. Karena percayalah, suatu saat itu semua akan menjadi kenangan yang indah buat dia dan buat kita sebagai orang tua. 1 juta kata motivasi yang kau dengar di internet setiap hari tidak akan berfungsi kalau kau tidak melangkah dan memulai. Kita ini manusia ini terlalu sering berencana, sampai lupa melangkah, sampai lupa memulai. Terlalu lama berfilsafat sampai kita lupa mengambil tindakan. Padahal itu yang paling penting. Mulai saja dulu, salah lalu perbaiki. Itu ya. Keputusan dalam hidup seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Beberapa hal membuat kita bersyukur, beberapa lainnya membuat kita menyesal. Tapi ketahuilah, benar atau salah dalam membuat keputusan, pada akhirnya kita akan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia. Imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini kata Nabi. Bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, bukan pada titelnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera meminta maaf kepada manusia, meminta ampun kepada Allah, mendapatlah dia husnul khatimah. Nggak semua hal dalam hidup akan selalu nyaman dan enak. Tapi gue percaya kita akan tumbuh lebih kuat dari hal-hal yang tidak mudah. Bagaimana nanti kalau kau mati, anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Hari ini begitu sibuknya mencari dunia sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa. Jangan heran ketika rezeki berlimpah, di situ keinginan bertambah. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak,
Orang yang kaya melimpah ruah banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam, 2 wa min azabil qabri, 3 wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan, isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita, dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Menjadi dewasa itu bukan soal usia, tapi soal mental. Tentang bagaimana kamu mengontrol emosi ketika dilanda masalah, tentang bagaimana kamu berpikir lebih luas ketika keadaan sempit, tentang bagaimana kamu belajar bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang otomatis didapat, tapi sesuatu yang dilatih dari setiap perjalanan hidup yang sudah berhasil dilalui. Jangan dituntut, karena untuk menjadi dewasa itu bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah keikhlasan. Sepadat-padat apapun kita beraktivitas, pada akhirnya meninggal juga, pada akhirnya wafat juga. Jangan lupa, awas, jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah. Apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai Anda lupa mengerjakan ibadah, berangkat gelap, pulang gelap, demi harta tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai, sampai berselisih, sampai bertarung, sampai ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah. Waliyadzubillah. Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindunglah, karena apapun yang Anda dapatkan saat di dunia satu saat akan ditinggalkan. Jika bukan Anda meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan Anda. Satu saat kita akan wafat. Dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas, ya, in qata'a sa'iru amalih, maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu. Peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Kerja sewajarnya aja, kalau capek istirahat, kalau sakit rehat, jangan dipaksain, risikonya bisa sampai lewat. Kepergian kita hanya berdampak beberapa hari dan akan kembali normal sampai perusahaan dapat pengganti. Ingat, uang itu nggak dibawa mati, jadi jangan sampai gara-gara uang kita rela mati. Kita emang butuh uang, tapi diri kita lebih dari uang. Kalau kita mati, perusahaan bisa cari orang, tapi kepergian kita akan jadi tangisan panjang untuk orang tersayang. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Akan ada masanya orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita nggak mampu membalasnya. Allah sendiri yang akan membalas keburukan yang telah pernah mereka lakukan kepada kita. Dan balasan Allah itu surprise luar biasa, pedihnya bukan main. Jangan sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kadang
Kita ingin banget dapat pengakuan dari pihak lain, tapi sejatinya nggak perlu. Dipuji kita, apakah kita kenyang? Enggak. Dibilang bagus, dibilang keren, dibilang oke, apakah terus kemudian hidup kita lebih baik? Belum tentu. Yang harus kita kejar dan kita cari itu bukan pengakuan dari makhluk, tapi pengakuan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sibuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Yang mencintai kita pasti sudah tentu support dengan kita. Yang membenci kita, betapapun dijelaskan, mereka tetap nggak akan mau tahu tentang hal itu, karena matanya ditutup dengan kebencian.